Kemarin ada dengar orang ceramah begini. Coba terangkan kepada kami apa itu Wahabi. Kemudian dia tidak menerangkan apa itu Wahabi, tapi dia menerangkan apa bedanya saya dengan Wahabi, kata dia begitu. Seakan-akan dia berkata seperti itu ya. Kenapa saya cerita ini? Karena ada kata-kata bid'ah. Kata penceramah ini, saya atau kami bedanya dengan Wahabi dari 3. Yang pertama, apabila kita melakukan perbuatan bid'ah seperti amaliyah-amaliyah yang ada di tengah masyarakat, maka mereka menghukumi kita, mereka itu maksudnya Wahabi, menghukumi kita bahwa kita telah melakukan perbuatan bid'ah, kemudian bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, dan kesesatan itu adalah di dalam neraka. Jadi amaliyah bapak-bapak, ibu-ibu, itu beliau cerita di berdakwah di hadapan orang banyak, ini adalah bid'ah menurut orang Wahabi dan masuk ke dalam neraka pelakunya. Jadi kalian semua adalah pelaku bid'ah dan kalian semua adalah dalam neraka. Nah, ini tidak benar. Pernah saya ngajarin seperti itu? Tidak ada. Kita menghukumi sebuah perbuatan. Adapun pelaku perbuatan harus ada iqamatul hujjah, intifaul mawani', yaitu ditegakkan alasan-alasan dulu. Apakah dia memang benar-benar tidak tahu itu perbuatan bid'ah? Dihilangkan penghalang-penghalang untuk dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Kalau sudah ditegakkan hujjah, kemudian dihilangkan penghalang-penghalangnya, dia masih kekeh melakukan perbuatan bid'ah, maka pada saat itu para ulama yang menghukumi dia adalah ahli bid'ah. Lalu di akhirat bagaimana? Di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini pelaku bid'ah adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum atas pelakunya di akhirat itu terserah siapa? Allah. Nah, itu yang satu. Yang kedua, apabila orang-orang yang dituduh Wahabi, kata dia si penceramah ini, melakukan tidak memperbolehkan untuk mentakwil ayat. Seperti Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ini tidak boleh ditakwil, ditafsirkan macam-macam. Pokoknya Allah beristiwa di atas arsy. Sedangkan kalau kita menafsirkan macam-macam, maka kita dianggap kafir. Wah, ini tuduhan nih, berat ini tuduhan. Ya, dan ini memfitnah. Kita tidak pernah mengatakan, yang mengatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, kemudian diganti dengan tafsiran lain Allah menguasai arsy, kita tidak pernah mengatakan dia kafir. Dia kena syubhat. Syubhatnya ahli kalam. Adapun keluar dari agama Islam, tidak. Ya, ini penghasutan jelek buruk di tengah masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga tentang tawassul. Tawassul yaitu bertawassul dengan orang saleh. Menurut Wahabi, kata si Ustaz ini, itu adalah syirik. Dan syirik di dalam neraka. Padahal ada penjelasan, ada rinciannya. Tidak langsung serta-merta syirik. Apalagi yang dicontohkan oleh si penceramah tadi, menurut orang-orang ahlus sunnah yang bermanhaj salaf, tidak kesyirikan. Misalkan dia memohon kepada ya Allah, dengan pangkat nabimu, dengan kemuliaan nabimu, maka mudahkanlah urusan kami. Nah, ini bukan kesyirikan, tapi ini adalah perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Nah, jadi hati-hati ya, di zaman sekarang ini
seenaknya orang mengajari manusia. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.